Dan kita masuk pada hadis berikutnya, hadis ke-22. Wan Abi Nujaid, ya, Imran bin Al-Husain, dari Imran Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma. Anna imra'atan min Juhainah atat Nabiyallah wa hiya hubla min az-zina. Ada seorang wanita dari Juhainah, dari kabilah Juhainah, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hamil karena melakukan zina. Faqalat, maka beliau berkata, "Ya Nabi Allah," wanita ini yang hamil ini berkata, "Wahai Nabiullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya." Yaitu aku melakukan satu pelanggaran dosa yang mengharuskan aku untuk ditegakkan hukum had. Fa aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum had atas diriku. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Nabi pun memanggil wali dari wanita ini. Faqala ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Fa idza wada'at fa'tini, kalau dia sudah melahirkan maka datanglah kepadaku. Fa fa'ala, maka mereka pun melakukan. Setelah wanita tersebut melahirkan, maka wanita tersebut dibawa lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara biha Nabiyullah fasyukkat 'alaiha thiyabuha, maka Nabi merintahkan agar wanita ini dikencengkan bajunya agar tidak terbuka ketika dirajam. Tsumma amara biha farujimat, kemudian Nabi merintahkan untuk merajam wanita ini, maka dirajamlah wanita ini. Tsumma shalla 'alaiha, setelah itu Rasulullah SAW pun menyolatkan wanita ini. Faqala lahu Umar, Umar bertanya, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Ya Rasulullah, engkau menyolatkan wanita ini padahal dia telah berzina. Qala, Nabi berkata, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinati lawasi'athum." Sungguh wanita ini telah bertobat dengan suatu tobat, kalau dibagi untuk 70 orang penduduk kota Madinah maka mencukupi untuk mereka. Wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala? Apakah engkau mendapatkan suatu taubat yang lebih afdal daripada sang wanita ini yang dia telah menyerahkan dirinya, nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkisahkan tentang taubatnya seorang wanita, ya. Taubatnya seorang wanita yang dia sudah menikah dan dia melakukan zina. Kita tahu bahwasanya orang kalau sudah menikah kemudian melakukan zina, ya, maka hukumnya dirajam. Beda dengan kalau orang ghairu muhsan. Ghairu muhsan adalah belum menikah dengan nikah syar'i kemudian berzina, maka cuma dicambuk 100 kali, didera 100 kali, kemudian setelah itu diasingkan selama setahun. Adapun kalau sudah pernah menikah dengan nikah yang syar'i, apakah statusnya janda atau statusnya duda, yang penting sudah pernah menikah dengan nikah syar'i, kemudian melakukan zina, maka dirajam. Inilah hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan zina, ya. Orang yang melakukan zina. Dan kita tahu dulu ada turun ayat dalam Al-Qur'an, ya, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya. Dalam Al-Qur'an pernah dibaca oleh kaum mukminin, seorang lelaki dan seorang wanita jika berzina, ya, farjumuhuma, maka rajamlah mereka berdua. Tetapi ayat ini kemudian dimansuhkan secara lafal, tetapi hukumnya berlaku. Tapi ayat rajam tersebut pernah dibaca oleh kaum mukminin, tetapi kemudian dimansuhkan secara lafalnya, tidak ada lagi di Al-Quran, kita enggak dapati. Tetapi hukumnya masih terus berlaku dan diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterapkan oleh Khulafa'ur Rasyidin, diterapkan oleh para umara, ya, setelah itu, ya. Tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga kesucian masyarakat. Seandainya tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum dera bagi orang yang berzina, maka orang akan bebas melakukan perzinahan. Kalau orang sudah bebas melakukan perzinahan, maka akan bercampur anak orang, zina dengan istri orang, ya, zina dengan suami orang, dan akhirnya akan kacau balau, terjadi kehamilan tanpa pernikahan, dan akan terjadi kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Hilang rasa malu, ya, hancur-hancuran. Dan kita tahu bahwasanya di antara daruriyatul khams, di antara 4-5 perkara yang diperhatikan dalam syariat adalah hifdzu an-nasab, menjaga nasab. Ini sangat penting, ya, sehingga setiap keluarga menjaga harga diri mereka, ya.
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wanita ini dia muhsanah, sudah menikah. Ya. Kemudian dia pun berzina. Dia melakukan perzinahan. Tetapi dia tidak betah dengan dosa yang dia lakukan. Ya, seandainya dia sembunyi, bisa saja. Ya, seandainya dia menikah langsung dengan seseorang untuk menutup aibnya, bisa saja, tapi dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan. Maka dia tahu bahwasanya kalau dia melapor dirinya, maka dia akan disiksa dengan rajam, itu sangat pedih. Tetapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat luar biasa. Bagaimana dia melaporkan dirinya agar dirajam. Dan dalam Islam, seorang ditegakkan hukum had, baik rajam atau dera, ya, dengan dua cara. Cara pertama adalah ketahuan. Cara pertama adalah dengan ketahuan. Dan ini syaratnya sangat sulit. Ketahuan harus dilihat oleh 4 orang yang adil, ya. Kemudian melihat bahwasanya ember masuk dalam sumur, yaitu kemaluan masuk dalam kemaluan. Baru bisa ditegakkan hukum had. Kalau ternyata 4 orang ini cuma 3 yang melihat kemaluan masuk di dalam kemaluan, yang satunya hanya sekedar melihat penciuman, tidak sampai melihat kemaluan masuk dalam kemaluan, maka 4-empatnya didera. 4-empatnya didera. Oleh karenanya, syarat untuk ketahuan ini sangat berat dan hampir-hampir tidak pernah terjadi. Sangat sulit terjadi. Ya. Sangat sulit terjadi. Jadi 4 orang melihat, menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi perzinahan di mana mereka semua melihat ember masuk dalam sumur, yaitu kemaluan masuk dalam kemaluan. 4-empatnya. Adapun kalau cuma 2 yang melihat, 2-nya tidak, hanya melihat sekilas, maka 4-empatnya didera. Oleh karena saya ulangi, hukum had ditegakkan dengan ketahuan 4 orang ini sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Tetapi yang terjadi, kemungkinan besar terjadi ditegakkan hukum had jika ada pengakuan. Sebagaimana di zaman Nabi SAW pernah terjadi seorang lelaki yang bernama Ma'iz al-Aslami yang pernah melaporkan dirinya kepada Nabi bahwasanya dia berzina. Ya. Kemudian juga di antaranya wanita ini, Imra'atun Juhainiyah. Wanita dari Juhainah yang melaporkan dirinya bahwasanya dia berzina. Ya. Para ulama berselisih. Jika ada seorang melaporkan, apakah lebih afdal seorang ketika melakukan zina, dia berdiam diri sembunyi-sembunyi, ataukah dia melaporkan dirinya? Ya. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, bahwasanya jika seorang melakukan zina, dan dia tahu dia tidak akan mengulangi lagi, maka dia tidak perlu melaporkan dirinya kepada penguasa. Lebih baik dia bertobat. Dalil akan hal ini adalah kisah Ma'iz al-Aslami. Ma'iz al-Aslami dia berzina. Kemudian lapor kepada Nabi SAW. Nabi ketika dilapor, ya Rasulullah saya telah berzina. Rasulullah SAW tidak peduli dengan laporannya. Kemudian datang kedua kali, dia Rasulullah saya berzina. Kata Rasulullah SAW, abika junun, kau gila kah? Kau ngelapor-lapor berzina? Tapi Rasulullah SAW tidak segera tegakkan hukum had. Sampai dia datang, Rasulullah SAW datang ketiga kali, Rasulullah SAW suruh sahabat coba cek apakah dia mabuk atau sesuatu, apakah dia, coba cek di kampung dia bagaimana. Orang semua mau jadi orang soleh, dia tidak mabuk. Sampai ketika dilapor keempat kali, baru Nabi SAW kemudian suruh menegakkan hukum had. Akhirnya dia pun dirajam. Ma'iz al-Aslam dirajam. Ketika dia dirajam, dia kesakitan, dia lari. Dia dirajam, dia lari. Ketika dia lari, ada seorang yang melempar dengan tulang kalau tidak salah mengenai kepalanya sehingga dia pun meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, halla taraktumuh, tidakkah kalian biarkan dia pergi? Dia bertobat, kemudian Allah menerima tobatnya. Ini isyarat Rasulullah SAW suruh dia biarin saja, ya. Biarin saja dia pergi, ya. Beda dengan kalau ketahuan 4 orang ketahuan sudah selesai, harus ditegakkan. Tapi kalau pengakuan, maka pembahasannya panjang. Pertama pembahasannya, apakah orang yang telah melakukan zina lebih baik dia mengaku kepada penguasa atau tidak jika penguasanya menegakkan hukum had? Maka yang benar, jika dia merasa dia tidak akan mengulangi lagi, maka dia tidak perlu mengaku. Dia tidak perlu mengaku. Ya sudah, dia bertobat, Allah tutup aibnya dan dia tidak akan mengulangi lagi. Dan dia jangan ceritakan kepada siapapun. Ya, karena Nabi mengatakan kullu ummatin mu'afa illa al-mujahirin. Bahwasanya semua umatku
akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan menceritakan tentang maksiatnya, maka tidak akan selamat ya. Kondisi kedua ya, jika ternyata dia ini merasa akan mengulangi lagi, maka kalau dia merasa akan mengulangi lagi perbuatan zina, maka sebaiknya dia melaporkan dirinya. Dia melaporkan dirinya supaya dia ditegakkan hukum had, supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ya. Nah, kita di tanah air, kita tahu bahwasanya penguasa kita tidak menjalankan hukum had dalam masalah ini. Ya. Maka seorang bertobat kepada Allah jika terjerumus dalam perzinahan. Jangan mengulangi lagi. Setiap orang bisa salah. Jadi masalah kalau dia mengulang-ulang perbuatannya. Dan seseorang kalau sudah melakukan perbuatan seperti ini, dosa zina atau dosa yang lainnya, maka jangan ceritakan kepada orang lain, hukumnya haram. Tidak boleh cerita kepada orang. Kalau dia cerita kepada orang lain, maka dia tidak akan dimaafkan. Beda dengan kalau dia bercerita kepada sang hakim, sang penguasa agar dia tidak akan hukum had, sebagaimana Maiz cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wanita ini cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka dibersihkan dengan ditegakkan hukum had. Adapun cerita gembar-gembor sana ya, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memvideokan seperti zaman sekarang, memvideokan kemudian disebarkan di dunia maya, wali'adzubillah. Bercerita sih tidak boleh. Apalagi kemudian memvideokan kemudian disebarkan. Wali'adzubillah. Ini adalah apalagi dibangga-banggakan ya. Seorang kalaupun dia sudah bertobat, jangan cerita sama sekali. Sudah bertobat jangan cerita sama sekali. Cukup Allah yang tahu. Kalau dia cerita, maka tidak selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berzina. Ya. Tapi dia berkata dengan perkataan yang halus, dia tidak mengatakan saya berzina, dia mengatakan ya Nabi Allah asabtu haddan. Wahai Rasulullah, aku melakukan pelanggaran yang mengharuskan aku ditegakkan hukum had. Dan jelas kondisi dia menunjukkan dia berzina karena dia hamil. Dia mengatakan fa aqimhu alayya. Dia tidak ingin bertahan dengan dosa. Mungkin dia selamat. Kalau dia selamat, dia melahirkan, keluarganya menutupi aibnya, dia akan selamat. Tapi dia takut dengan dosa. Dia takut dengan dosa. Maka dia pun melaporkan dirinya. Padahal konsekuensinya dia tahu dia akan dibunuh. Maka Nabi SAW melihat wanita ini serius, datang, ingin dibersihkan dosa-dosanya. Dan wanita ini tidak mungkin Nabi mengatakan pergi kau, karena bukti sudah jelas di depan. Beda dengan Maiz. Kalau Maiz dia mengatakan ya Rasulullah, saya berzina, kata Rasulullah SAW pergi. Rasulullah tidak mendengar. Karena lelaki tidak ketahuan. Beda dengan wanita misalnya tidak punya suami atau hamil, sudah mau diapain. Makanya Rasulullah tidak menyuruh wanita ini untuk pergi. Rasulullah menerima persaksiannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah SAW panggil keluarganya. Kata Rasulullah SAW, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Luar biasa. Biasanya wanita seperti ini, kalau sudah berzina, mempermalukan keluarga, mencoreng nama baik keluarga, anaknya entah dinisbahkan kepada siapa, anak zina, dan banyak hal yang menimbulkan keburukan bagi wanita ini. Mungkin wanita ini dimusuhi oleh kerabat-kerabatnya, dimusuhi oleh wali-walinya. Tapi Nabi SAW dengan kata-kata baik mengatakan kepada walinya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Jangan dicela, jangan dicerca. Dasar wanita pezina, dasar wanita lajang. Jadi dia sudah mengaku, dia bertobat. Tidak saatnya untuk dihina-hina lagi. Tidak saatnya untuk dicerca lagi. Bahkan Nabi suruh berbuat baik kepadanya, ahsin ilaiha. Kata yang menakjubkan keluar dari Nabi kepada keluarganya, ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepada wanita ini. Dia salah, iya, tapi dia sudah ngaku. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي. Jika dia sudah melahirkan, baru bawa dia ke sini. Karena kalau ditegakkan hukum rajam, dia dan akan mati berserta anaknya. Anaknya tidak punya dosa. Anaknya tidak punya dosa sama sekali. Yang berdosa ibunya. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk dirawat sampai dia melahirkannya. Setelah melahirkan baru kemudian didatangkan untuk ditegakkan hukum had. Maka akhirnya ketika wanita tersebut sudah melahirkan, walinya datang lagi membawa wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW menegakkan hukum had. Rasulullah SAW menyuruh
para sahabat untuk mengencangkan bajunya. Supaya apa? Supaya kalau dia kesakitan, ya, maka dia tidak terlepas, namanya orang kesakitan tidak bisa mengontrol dirinya. Khawatir bajunya terbuka, maka perlu diikat dengan kuat sehingga supaya tidak tersingkap auratnya, Ya. Tsumma amara biha, kemudian Rasulullah SAW merintahkan untuk dirajam, farujimat, maka dia pun dirajam. Kata para ulama, rajam tidak boleh dengan batu yang terlalu besar dan tidak boleh juga dengan batu yang terlalu kecil, tapi batu yang sedang. Kalau batu terlalu besar, maka dia cepat mati. Kalau batu terlalu kecil, dia tersiksanya lama. Maka batu yang sedang yang cukup untuk beberapa saat untuk dirajam sehingga dia mati. Sebenarnya mengatakan kenapa dia dirajam? Karena orang yang sudah muhsan itu sudah pernah menikah, sudah pernah merasakan kelezatan nikmat secara syar'i, kemudian dia mencari jalan yang haram, maka dia dirajam. Dia dirajam karena dia sebenarnya ada kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan yang syar'i yang diperbolehkan. Kenapa dia berpindah kepada cara mencari kenikmatan, ya, kebutuhan biologis dengan cara yang haram? Dan ketika dia merasakan kenikmatan kebutuhan biologis tersebut, dia merasakan kenikmatan dengan sekujur tubuhnya. Maka membersihkannya pun dengan dia merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya. Dengan dirajam mengenai seluruh tubuhnya. Al-jaza' min jinsil amal. Ya. Sebagaimana dia merasakan kenikmatan dengan sekujur tubuhnya, maka dia disiksa juga di dunia dengan lemparan batu yang mengenai sekujur tubuhnya. Setelah itu Rasulullah SAW menyolatkan wanita ini. Dan jika seorang wanita atau pelaku maksiat, apakah mencuri, membunuh, kemudian apakah berzina, yang situ ada hukum hadnya, ya, maka jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan disiksa lagi di akhirat. Seharusnya demikian. Karena dia sudah dihukum di dunia. Di antaranya seorang berzina. Kalau dia sudah dirajam dan dia ridho dengan dirajam tersebut, ya sudah. Dia pasrah, dia terima, maka dia tidak akan diazab lagi di akhirat. Ini siksaan dia dilempar batu di dunia, jauh lebih ringan daripada di akhirat. Di akhirat mengerikan jika seorang melakukan zina. Jangankan di padang mahsyar, setelah di neraka. Sementara di alam barzakh pun sudah disiksa. Sebagaimana datang dalam hadis bagaimana seorang pezina diletakkan dalam tungku, kemudian dibakar dan dia kepanasan. Dibakar di bawah tunggu, dia kepanasan dalam kondisi tidak memakai pakaian. Itu di alam barzakh. Bagaimana dengan api di neraka jahanam? Nah, kalau dirajam memang sangat sakit, bahkan menimbulkan kematian, tetapi itu jauh lebih ringan daripada azab di akhirat kelak. Maka Nabi pun menyolatkan wanita ini. Ini juga dalil bahwasanya pelaku dosa besar tidak menjadi kafir, tidak seperti pernyataan orang-orang Khawarij. Orang yang melakukan dosa besar tidak otomatis menjadi kafir. Kenapa demikian? Karena orang yang lihat wanita ini meskipun dia berzina, namun Nabi SAW tetap menyolatkannya. Nabi tetap menyolatkannya. Tsumma shalla 'alaiha, Nabi pun menyolatkannya. Faqala lahu Umar bertanya, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Wahai Rasulullah, engkau menyolatkan wanita ini sementara dia sudah berzina. Umar bertanya, bukan protes, saya ingin tahu kenapa. Maka Rasulullah pun mengabarkan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinah. Sungguhnya wanita ini telah taubat dengan suatu taubat yang sangat besar. Kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah, lawasi'atum. Kalau 70 orang pelaku maksiat semuanya bertobat cukup untuk 70 orang. Ini dalil bahwasanya taubatnya sangat luar biasa, taubat yang sangat tinggi. Taubat wanita taubat yang tinggi, dan menunjukkan taubat bertingkat-tingkat. Wanita taubatnya sangat tinggi sampai kalau taubatnya dibagi buat 70 orang maka cukup. Jika dibagi buat 70 orang maka cukup. Menunjukkan taubatnya luar biasa. Dari sini kita tahu bahwasanya taubat orang itu bertingkat-tingkat. Ada yang taubatnya serius benar, ada taubatnya sedang-sedang, ada taubatnya asal-asalan. Allah Maha tahu dengan tingkatan taubat tersebut. Wanita ini taubatnya luar biasa. Sampai kata Nabi, jika dibagi untuk 70 orang taubat semuanya cukup. Wa hal wajadta taubatan afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala? Apakah kau bisa mendapati wahai Umar taubat yang lebih afdal daripada taubat wanita ini yang di mana dia merelakan melepaskan nyawanya karena Allah Subhanahu wa taala dengan dilempar dengan batu dirajam. Ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalil seorang jika terjerumus dalam dosa besar seperti zina,
Ya. Jika dia bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Sekali lagi kita katakan, jika seorang merasa dia akan terus terjerumus, maka dia boleh melaporkan kepada penguasa untuk dirajam. Tapi di sini tidak bisa dipraktekkan. Kalau bicara kita misalnya di Arab Saudi, ya, yang mempraktekkan hukum had, jika seorang melakukan zina berulang lagi, ya, maka hendaknya dia melaporkan dirinya agar dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jangan sampai dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Tapi kalau dia pernah berzina, dia merasa dirinya akan sadar dan tidak akan mengulangi lagi, maka tidak perlu melapor. Dia bertobat, cukup Allah yang tahu tentang aibnya. Dan jangan dia ceritakan kepada siapapun tentang aibnya. Jangan diceritakan kepada siapapun tentang aibnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin." Sungguhnya seluruh umatku akan selamat kecuali yang menampakkan terang-terangan maksiatnya. Qalu manil mujahirun? Siapakah Rasulullah orang yang menampakkan terang-terangan maksiatnya? Qala alladhi yaf'alu dzamba tsumma yasturuhu Allah alaih. Orang yang melakukan dosa, kemudian Allah sudah tutup dosanya. Tsumma yusbihu yatahaddatsu bi. Kemudian dia ceritakan kepada orang, saya begini, saya nonton ini, saya ngelihat ini, saya pergi ke diskotek ini, saya berzina dengan fulana, saya begini, saya minum khamar, ini namanya dia cerita maksiat yang dilakukan. Apalagi jika dia bangga bercerita tentang maksiat yang dilakukan tersebut, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang harusnya menangisi maksiat yang dilakukan, bukan dia bangga-banggakan. Bukan dia bangga-banggakan.